Masalah utama dunia ini adalah orang-orang bodoh dan fanatik yang begitu yakin dengan diri mereka sendiri, sementara orang-orang yang bijak justru penuh keraguan. Ini adalah ungkapan dari Bertrand Russell, seorang filsuf ternama dari Inggris. Dalam psikologi, apa yang dideskripsikan oleh Russell ini lebih dikenal dengan the Dunning-Kruger Effect, sebuah efek yang menunjukkan bahwa orang yang bodoh dan berkemampuan buruk di suatu hal cenderung percaya bahwa mereka mahir dan pintar. Sementara orang yang pandai dan ahli di suatu hal justru cenderung merasa kurang ilmu dan kurang mampu. Well, as you can see, contohnya bertebaran di sekitar kita. Orang-orang yang gak berkompeten yang segitu pedenya mencalonkan diri untuk menduduki posisi-posisi tertentu. Orang-orang yang mengklaim kinerjanya membawa perkembangan dan perubahan, padahal nyatanya menimbulkan banyak kerugian. Sampai ke level bapak-bapak yang segitu passionate-nya ngomongin politik dari A sampai Z di pos ronda. Banyaklah, mungkin kalau kamu ketemu beberapa, boleh share di kolom komentar. But why is this happening? Biar gampang saya coba ilustrasikan. Kita akan bagi sebuah pengetahuan menjadi 4 kuadran. Pertama, ada hal-hal yang kita tahu bahwa kita tahu. Misal, saya tahu cara bikin konten video. Kedua, ada hal-hal yang kita tahu bahwa kita tidak tahu. Misal, saya sama sekali nggak paham cara masak nasi goreng. Ketiga, ada hal-hal yang kita nggak tahu kalau kita pernah tahu. Atau kamu nggak sadar kalau kamu tahu. Kayak kamu masih ingat jalan ke suatu tempat dari masa lalumu. Kamu cuma lupa kalau kamu tahu itu. Terakhir, ada hal-hal yang kamu nggak tahu kalau kamu nggak tahu. Ketika kita masih pemula dalam mempelajari sesuatu, kita sangat sadar akan hal-hal yang kita tahu kalau kita tahu. Dan kita sama sekali nggak sadar dengan hal-hal yang kita nggak tahu. Kita ambil contoh main gitar deh. Kalau kamu sama sekali nggak tahu tentang main gitar, kelihatannya gampang. Cuma pegang gitar, tahu kunci, genjreng-genjreng, that's it. Kamu tahu apa yang kamu tahu, dan nggak tahu apa yang kamu nggak tahu. Tapi di saat kamu mulai belajar lebih banyak tentang gitar, kamu bakal nyadar ada banyak hal-hal detail tentang cara main gitar. Cara megangnya, neken senarnya, posisi duduknya, beda pakai jari sama pakai pick, ngerti berbagai jenis teknik gitar, hammer, pull, slide, bending. Kamu mulai sadar akan semua hal yang belum kamu tahu, dan ternyata banyak banget yang belum kamu ketahui. And then kamu habiskan setahun lagi latihan main gitar. Kamu udah banyak menguasai banyak variasi kunci gitar, belajar teknik strumming, atau gimana cara genjreng yang benar. Sekarang kamu mulai masuk ke detail penguasaan sound, setting effect, setting ampli, belajar frekuensi, beda live sama recording. Di titik ini, kamu bahkan gak mikirin lagi tentang kunci gitar atau gimana cara genjrengnya. Kamu udah lupa bahwa kamu tahu semua itu. Udah kayak refleks. Semacam masuk ke mode otomatis. Ini semua adalah hal-hal yang kamu tahu, tapi lupa kalau kamu tahu. Banyak contoh lainnya. Perbedaan antara amatir dan profesional adalah amatir tahu tentang sebuah pengetahuan, jadi mereka merasa pintar soal itu. Tapi seorang ahli, dia nggak sadar kalau pengetahuannya banyak karena masuk ke mode otomatis. Atau dia tahu kalau pengetahuannya itu masih perlu mereka pelajari. Bingung nggak? Let's try another way. Kita gambarkan pengetahuan itu sebuah lingkaran. Area di dalam lingkaran adalah apa yang kamu ketahui tentang suatu topik. Dan batasnya adalah jangkauan pengetahuanmu. Atau segala sesuatu yang kamu sadari, tapi belum kamu ketahui. Batas ini yang menentukan ketidakpastian atau keraguan kita. Yang menarik adalah, ini akan menyesuaikan ukuran lingkaranmu. Semakin besar lingkaran pengetahuanmu, semakin luas juga jangkauan pengetahuanmu. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin kamu sadar. Banyak hal yang kamu nggak tahu. Tapi ada hal lain yang terjadi saat kamu mendapatkan pengetahuan. Ketika kamu menerapkan informasi dan pengetahuanmu dan itu menjadi mode otomatis, kamu lupa kalau kamu udah tahu itu. Jadi ada batasan kedua di dalam batasan pertama. Lingkaran yang lebih kecil ini adalah semua yang kamu lupa bahwa kamu tahu. So, bukan hanya jangkauan pengetahuan seorang ahli yang jauh lebih luas, tetapi sebagian besar pengetahuan mereka juga tidak disadari. Mereka lupa bahwa mereka tahu. Contohnya main gitar tadi. Kamu pengen bawain lagunya siapa? Dengerin bentar, udah jadi, langsung genjreng. Gak perlu mikir. Orang bodoh itu berpikir dia tahu segalanya. Padahal, sebenarnya dia nggak punya cukup pengetahuan untuk tahu lebih benar, lebih banyak, atau lebih baik. Sementara yang ahli justru merasa nggak tahu apa-apa, karena dia sadar akan semua kemungkinan di mana dia bisa salah. Now, saya tahu apa yang kamu pikirin. Mungkin sama seperti saya dan kebanyakan orang ketika pertama kali belajar tentang efek Dunning-Kruger. Ketika kamu ketemu sama orang yang terindikasi kena efek ini, mungkin kamu berpikir, orang-orang bego nih, mereka nggak ngerti efek Dunning-Kruger. Kalau gue kan tahu, kalau gue nggak tahu. Sadar banget tentang semua kekurangan diri gue. Dan itu bikin gue, ya, paham lah semuanya.
Nah, inilah yang tricky tentang belajar bias kognitif. Kita cenderung berpikir bahwa karena kita tahu semua kebodohan kita jadi terbebas dari kebodohan itu. Tapi ternyata kita salah besar. Karena penelitian berulang kali menunjukkan bahwa mengedukasi orang tentang bias kognitif gak bikin mereka peka terhadap bias-bias itu. Hal yang paling bikin frustasi tentang efek Dunning-Kruger adalah betapa sulitnya untuk mengatasi ini, baik orang lain maupun pada diri kita sendiri. Ada sesuatu yang disebut blind spot atau titik buta. Kita nggak bisa lihat. Gimana sih mau perbaiki sesuatu yang nggak bisa kita lihat dalam diri kita? Ini adalah paradoks dalam usaha kita untuk mengatasi ketidaktahuan kita sendiri. Hal yang sebenarnya bisa membantu kita melihat kesalahan kita, justru yang menghalangi kita untuk membuat kesalahan itu di awal. Yang jadi masalah lagi adalah ada kenyamanan dalam perasaan mengetahui tentang sesuatu. Orang umumnya nggak suka ketidakpastian, makanya menetapkan suatu keyakinan, entah itu benar atau enggak, adalah cara untuk mengatasi kecemasan dalam diri kita. Jadi pikiran kita seringkali cenderung percaya pada sesuatu, meskipun kita nggak punya banyak bukti. Sayangnya, ngatain orang karena dia bego juga nggak ngefek. Nggak akan ngerubah apapun. Siapapun yang pernah terlibat dalam argumen bodoh dalam suatu pembicaraan, pasti paham soal ini. Karena lagi-lagi, psikologi menunjukkan bahwa ketika keyakinan orang itu ditantang, mereka justru nggak mau ngerubah pikiran mereka. Jadi mereka lebih kolot dan kaku. Terus gimana nih? Kita harus ngapain? Well, kita bisa mulai dari diri sendiri. Menurut saya penting untuk punya pendapat yang fleksibel. Usahakan untuk nggak terlalu terikat secara emosional dengan keyakinan kita. Dengan kata lain, rendah hati itu penting. Ketika kita lihat sesuatu di internet yang bikin kita kesel, marah, atau frustasi, daripada langsung menyimpulkan tentang orang itu atau penyebabnya, mungkin kita harus duduk sejenak dan bilang, gue nggak tahu. Susah ya? Kamu nggak bakal ngakuin itu lah ya? Jujur aja. Nah, salah satu kenyataan pahit yang harus diterima adalah kita nggak bisa benar-benar ngerubah orang yang pikirannya nggak mau diubah. Kamu bisa kasih data, fakta, statistik, argumen logis sebanyak apapun, tapi mereka bakal tetap aja kayak koruptor kena sidak, ngeles mulu, kayak di The Matrix, peluru cuma lewat. Menurut saya, ini karena kebanyakan orang mempercayai sesuatu bukan berdasarkan logika atau fakta, tapi lebih pada identitas dan hubungan kelompok. Jadi, ketika kamu tunjukkan data yang bertentangan sama keyakinan mereka bukannya mikir, oh, kok beda? Gue pastiin dulu deh. Kalau emang gue yang nggak ngerti, berarti gue yang perlu update pengetahuan. Bukannya gitu, tapi lebih ke, wah, gue diserang nih, kelompok gue diserang nih. Biasanya, sebuah ide, gagasan, dan kebenaran, apalagi yang mendalam, itu nggak langsung bisa dipahami orang-orang di percobaan pertama. Kita seolah-olah kayak nanam benih di kepala mereka, dan perlu 1 atau 2 tahun biar itu bisa tumbuh. Dan lagi kita harus berada di lingkungan atau konteks yang tepat. Salah satu hal yang sangat membantu ketika saya harus menghadapi omong kosong, kekolotan, dan berbagai macam kegoblokan di dunia ini adalah pemahaman bahwa bukan tugas saya untuk mengubah pikiran orang lain. Saya di sini untuk mengingatkan dan menyebarkan ide atau gagasan sampai suatu hari jika orang itu udah siap, benih itu bisa tumbuh. Hal-hal yang paling berdampak biasanya nggak bisa langsung dipahami. Mereka biasanya butuh waktu beberapa minggu, atau bulan, atau bahkan beberapa tahun untuk memproses pikirannya. Menurut saya ya emang bener, saya ngaca ke diri saya sendiri. Ada hal-hal yang orang bilang ke saya di masa remaja, yang saya baru ngeh dan bisa hargai sepenuhnya ketika saya dewasa. Bahkan di usia sekarang, yang hampir 60-an lah. Agak berlebihan ya. But finally, saya rasa kerendahan hati adalah salah satu nilai yang kurang diindahkan sekarang ini. Di internet, orang-orang dihargai karena kepercayaan diri yang palsu. Orang dihargai karena berani. Dan dihargai karena fanatik tentang sesuatu. Ya, meskipun algoritma internet mungkin mendukung atau suka sama sesuatu yang kelihatan beda, tegas, kritis, stupid, or full of bullshit. Tapi dunia nyata enggak. Hidup ini benar-benar sulit dan rumit. Dan kebanyakan dari kita nggak tahu apa yang kita lakukan hampir sepanjang waktu. Meyakini atas kepastian yang salah sebenarnya malah bikin kita lebih sakit dari sewajarnya. Menurut saya, apa yang diajarkan oleh efek Dunning-Kruger adalah kerendahan hati, dan itu sangat bermanfaat. Dengan sengaja meragukan pemahaman kita sendiri tentang sesuatu, kita bukan hanya membuka diri untuk belajar dan berkembang lebih baik, tapi juga mencegah diri kita untuk menjadi seseorang yang narsis dan arogan dengan IQ yang gak jauh lebih tinggi dari seekor gorila. Tapi tentu saja, sampai kita kepikiran kalau bro, gue ini orang paling rendah hati yang pernah lu temui. Bro, I'm so humble. Lo gak akan percaya betapa rendah hatinya gue. Semua orang pikir mereka rendah hati.
But seriously jujur, gue beneran rendah hati. Kayak kerendahan hati gue tuh harusnya disablon di kaos, terus dijual di online shop. Bakal laku keras itu. I'm low profile bro. Saking low-nya profil gue, kalau lu punya proyek tambang, lu gali tuh tanah sampai nemu hasil tambangnya, lu belum ketemu hati gue. Segitu rendahnya hati gue. Tonton lagi videonya dari awal.